slideshow dulu, baru nanti apa namanya, yang di-share tuh slideshow-nya. Biasanya kalau di PowerPoint itu nggak langsung muncul ya, yang ditampilkan tuh bukan slideshow tapi PowerPoint ini aslinya. Yang ketika masih bisa diedit gitu kan display slideshow-nya. Gimana bisa? Sebentar Pak, masih proses. Baik, saya mulai lagi dari awal ya. Nah, untuk materi yang akan saya bahas yaitu mengenai sifat-sifat himpunan FASI. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah mengetahui mengenai sifat asosiatif, komutatif, identitas, sampai absorpsi, tapi pada himpunan biasa, bukan himpunan FASI. Nah, pada kali ini saya akan bahas mengenai sifat-sifat yang ada pada himpunan FASI. Yang pertama yaitu sifat asosiatif. Sifatnya yaitu A irisan B irisan C itu akan sama dengan A irisan B irisan C. Nah, untuk yang irisan ini kan sudah dijelaskan pada kelompok yang sebelumnya. Kalau irisan kita akan menggunakan minimum. Jadi ini anonetin di. Nah, untuk yang irisan, ini kan irisan. Pada kelompok sebelumnya itu telah dijelaskan kalau irisan itu menggunakan minimum. Jadi nanti penulisannya seperti A irisan B irisan C. Jadi nanti akan menjadi minimum AX B irisan C. Jadi nanti akan menjadi minimum AX, minimum BX, CX. Nanti itu akan terbukti bahwa A irisan B irisan C itu akan sama dengan A irisan B irisan C. Nah, untuk yang gabungan itu sama seperti yang irisan. Jadi A gabungan B gabungan C akan sama dengan A gabungan B gabungan C. Jadi untuk yang gabungan ini nanti kita akan menggunakan maksimum. Untuk yang komutatif yaitu A irisan B akan sama dengan B irisan A. Dan untuk yang gabungan A gabungan B akan sama dengan B gabungan
A. Untuk yang identitas yaitu A irisan X akan sama dengan A. Nah, untuk yang identitas ini kita mengetahui kan kalau elemen identitasnya itu ada pada A. Sehingga A itu akan bernilai sama dengan 1. Nah, jadi untuk yang A gabungan himpunan kosong ini akan sama dengan A. Yang absorpsi itu absorpsi dengan himpunan X dan himpunan kosong dan X yaitu A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Kenapa kok himpunan kosong? Karena absorpsi dengan himpunan kosong dan X yaitu A irisan himpunan kosong akan sama dengan himpunan kosong. Serta jika A gabungan dari X akan sama dengan X. Nah, yang sifat idempoten yaitu A irisan A akan sama dengan A itu sendiri. Dan A gabungan A akan sama dengan A itu sendiri. Karena nilai minimum atau maksimum dari dua nilai yang identik itu akan menghasilkan nilainya itu sendiri. Nah, untuk yang hukum De Morgan ini, yaitu A irisan B komplement. Untuk yang hukum De Morgan ini, yaitu A irisan B komplement akan sama dengan A komplement gabungan B komplement. Untuk yang A irisan B komplement akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Untuk yang sifat yang selanjutnya yaitu distribusi, yaitu ketika A irisan dari B gabungan C akan sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Dan untuk A gabungan dari A gabungan dari B irisan C akan sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Untuk yang involusi yaitu ini kita menyebut A komplement. A komplement dikomplementkan lagi, jadi hasilnya nanti akan menjadi A. Nah, untuk yang terakhir yaitu sifat absorpsi. Untuk sifat absorpsi ini yaitu A irisan A gabungan B akan sama dengan A. Serta untuk yang A gabungan A irisan B akan sama dengan A. Untuk yang selanjutnya yaitu Mbak, ini kemarin udah diinikan kah? Sudah dijelaskan kah? belum, Bu. Belum. Yeah. Terus untuk hari ini dibacakan gitu juga? Dibacakan saja? Kalau iya. Kalau belum dijelaskan berarti jelaskan dong. Masa cuma dibacain aja? Coba ditunjukkan. Gimana sih maksudnya tadi maksimum, minimum, apanya yang maksimum dan minimum? Contoh soalnya. Gak usah. Bukan contoh soal, tapi tunjukkan itu. Buktikan bahwa kalau bersifat asosiatif, coba salah satu. Oke, berarti ambil satu aja. Nah, terus seperti identitas. Tadi apa identitasnya? A sebagai unsur identitas? Oh, untuk yang unsur identitas yang pertama itu identitasnya itu X. Yang kedua ini unsur identitasnya itu yang himpunan kosong. Identitasnya siapa? Kenapa kok berbeda sama-sama identitas? Nah, itu perlunya ditunjukkan ya. Apa yang dimaksud dengan X di situ? Kemudian dengan simbol tadi katanya himpunan kosong gitu ya. Itu seperti apa sih kalau di fasi himpunan kosongnya? Tuh, coba ditunjukkan ya. Yuk, silakan. Bisa ketiknya. Ini aja guys. Bisa sih. Iya tak. Gak boleh iki apa nggak aman saya.
untuk yang pembuktian ini kan sebelumnya kelompok saya sudah membuktikan ya Bu di kertas. Jadi mungkin akan share di lewat PDF nggih? Mekanisme sih terserah sih Mbak. Yang penting teman-temannya tahu gimana sih cara menunjukkan sifat asosiatif pada logika fuzzy gitu ya. Nggih. Oke. Bentar-bentar. Mana kursornya? Yang di Zoom udah masuk. Baik, untuk pembuktiannya yaitu yang pertama yaitu sifat asosiatif. Tadi kan sifat asosiatif yang pertama yaitu A irisan B irisan C itu akan sama dengan A irisan B irisan C. Jadi untuk pembuktiannya himpunan fuzzy A, B, C ini akan dinotasikan dengan fungsi keanggotaan AX, BX, CX. Nah, jadi untuk yang A irisan B irisan C itu dapat dituliskan menjadi minimum dari AX B irisan C. Sehingga minimum AX ini B irisan C ini dapat ditulis menjadi minimum BX CX. Karena ini definisi mengenai irisan. Sehingga akan menjadi minimum AX BX CX. Nah, untuk yang sebelah kanannya kita coba buktikan. A irisan B irisan C itu sama dengan minimum A irisan B CX. Sehingga minimum A irisan B ini dapat dituliskan menjadi minimum AX BX CX karena definisi irisan. Nah, sehingga akan menghasilkan minimum AX BX CX. Nah, karena ini sama, pernyataan yang pertama sama pernyataan yang kedua, ini sama sehingga benar bahwa A irisan B irisan C akan sama dengan A irisan B irisan C. Begitu juga dengan yang sifat asosiatif gabungan. Teman-temannya ngerti nggak? AX, BX, CX itu apa Mbak? Fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy A, B, C, Bu. Oke, berarti yang kita lihat nanti nilai keanggotaannya ya. Oke, untuk misal ini nih Mbak.
minimumnya ini tiba-tiba hilang itu kemana, Mbak? Nah, ini. Hilangnya kemana? Ini kan kalau menurut saya karena minimum AX sama minimum BX CX itu sama aja kayak minimum AX BX CX, Bu. Asosiatif. Jadi ya apa cara menunjukkannya? Kalau minimumnya akan sama aja dengan minimum dari tiga-tiganya gitu. Kan kalau minimum ini berarti kan nilai minimum dari BXCX kan bakal yang terkecil. Nah, kalau misalnya diminimumkan tetap bakalan yang terkecil. Bisakah menunjukkan bahwa itu hal yang sama? Mungkin gini Bu, kan itu minimum dari BXCX itu fungsi keanggotaan yang terkecil. Jadi semisal hasilnya kan fungsi keanggotaan terkecil, jadi semisalkan hasilnya 0 sehingga akan sama dengan minimum AX, BX sama CX. Memangnya pasti 0, Mbak? Memang pasti 0. Minimum BX. Mendekati 0. Yakin? Karena minimum itu kan mendekati 0, sedangkan maksimum itu akan mendekati 1. Nah, kalau misalkan nilai keanggotaannya semuanya nih, misal BX dan CX di situ 0,9. Ya apa? Nilai keanggotaan dari BX nih ya, dimisalkan 0,9. CX-nya juga 0,9. Apa ya itu pasti mendekati ke 0? Belum tentu. Iya. Gimana kamu menunjukkannya? Nah, itu perlunya sebenarnya beberapa kondisi yang harus Anda perhatikan gitu. Misal ada BX dan JX. Anda ini nilai BX-nya gitu ya, nilai keanggotaan dari BX itu dia lebih kecil dari nilai keanggotaan JX. Berarti nanti harus seperti apa jadinya. Nah, itu boleh kalau diberlakukan seperti itu, tapi tidak boleh asumsi dianggap semuanya pasti nanti jadinya ini gitu enggak. Tapi harus ada kondisi-kondisi. Ya. Nah, di situ ada A, B, dan C. Nah, X-nya nilai keanggotaan di A mungkin gitu ya. Jadi pada kondisi pertama ketika nilai keanggotaan X di A itu lebih kecil dari yang di B. Di A-nya juga lebih kecil dari yang di C. Bisa jadi ternyata yang di A itu lebih besar daripada yang di B. Lebih kecil dari yang di C. Nah, itu beberapa kondisi yang mungkin gitu ya.
Nah, itu coba cari ininya. Kalau memang tidak bisa menunjukkan bahwa nanti ketika saya mau ambil nilai minimum dari ini ya, nilai keanggotaan X di A dan minimum dari itu pasti akan sama saja dengan kalau saya mencari nilai minimum dari ketiganya. Nah, itu kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu atau melogikakan itu, dibuat kondisi per kondisi, Mbak. Itu ya. Dan jangan lupa di situ artinya kalau saya punya anggota X gitu ya, X-nya itu berapa sih derajat keanggotaannya di A. X itu berapa derajat keanggotaannya di B, berapa derajat keanggotaannya di C. Nah, seperti itu kemungkinannya. Jadi di sini kita bukan membicarakan seperti pada ini ya, pada apa namanya himpunan klasik gitu ya. Karena kalau di klasik keanggotaannya pasti dia 1 atau 0 gitu. Seperti itu. Jadi yang kita lihat, yang kita otik-otik di sini itu adalah nilai keanggotaan. Bukan si anggotanya itu bukan. Kalau di klasik kan, oh si X ini anggotanya A bukan, gitu aja kan ya. Kalau dia anggotanya A atau anggotanya B bukan, anggotanya C bukan, seperti itu. Tapi nilai keanggotaannya yang dilihat. Tidak sesimpel itu gitu ya. Ibu. Kalau Anda bisa menunjukkan misalkan apa namanya dibuat beberapa kondisi, oh ternyata dari beberapa kondisi ini akan sama saja ketika saya melihat nilai minimum dari ketiganya langsung gitu. Nah itu kalau Anda bisa menunjukkan itu nggak apa-apa Anda pakai begini gitu ya. Tapi kalau belum, nah bisa Anda ilustrasikan dulu. Ada 3 himpunan gitu ya. X di A bagaimana kemungkinan nilainya, nilai keanggotaannya, di B seperti apa, dan C seperti apa kondisinya. Misal di A itu lebih kecil dari di B dan lebih kecil dari di C. Seperti itu ya. Nanti untuk pembuktiannya ditambahi ya, dilengkapi ya. Oke. Jadi Oke. ini lanjut ke materi selanjutnya. Yose, sing lanjutannya ada yang berhasil belum? Kalau di yang komutatif nih coba, kalau yang komutatif itu harusnya lebih gampang untuk ininya. Coba diperlihatkan yang di komutatifnya. Nah, kalau di komutatif kan cuman begini saja ya, nilai minimum dari keanggotaan di A dan keanggotaan di B kan gitu. Nilai minimum antara A dan B dengan nilai minimum antara B dengan A itu kan sama saja kan gitu. Nah, maka Anda boleh pakai kayak gini jadinya. Minimum dari itu akan sama dengan minimum dari A dan B akan sama dengan minimum dari B, A. Nah, kalau minimum dari B, A itu berarti kan irisan dari B dan A gitu ya. Kalau ini kan jadinya seperti operasi pada bilangan real akhirnya. Kalau untuk ini nggak ada masalah ya. Ini loh maksud saya. Nah, minimum antara nilai keanggotaan X di A dan di B dengan minimum keanggotaan dari X di B dan A. Nah, ini kan yang dirubah ya, ditukar. Kan nggak masalah kalau seperti ini, karena hanya membandingkan 2 gitu. Nah, ini baru. Kalau yang ini itu berarti A
diiriskan dengan B. Nah, yang ini kan berarti B diiriskan dengan A. Nah, itu bisa langsung Anda gitu. Kalau tadi harus ditunjukkan dulu bahwa kalau ada A kemudian dengan minimum dari B dan C gitu, apakah sama dengan kalau minimum dari semuanya? Kan berbeda tuh. Gitu ya. Nggih. Oke. Ini untuk yang pembuktian identitas. Oh ini anu sih. Identitasnya yang saya buktikan ini identitasnya terletak di A. Gimana maksudnya identitasnya terletak di A itu? Jadi A itu sebagai elemen identitas. Duh, Elemen identitas itu A-nya elemen identitas. Oh, kayaknya berbeda deh sama yang Mbak Anu tadi tulis deh. yang di nggih Bu. Hmm, Salah hmm. apa itu namanya? Salah ngerjain. Hmm. Saya kira itu awalnya yang jadi elemen identitasnya itu A. Ternyata enggak. Kalau yang di sini identitasnya siapa? A. Ah, Aku kan sama X. Enggak. Elemen identitasnya jadi ya sini. emang gitu ta? Tapi kan X. Jadi Identitas pada gabungan siapa di situ? Kalau pada gabungan di situ siapa identitasnya? Yang A Ibu. Sama seperti yang Yang A. irisan. Terus kalau yang irisan? Yang irisan elemen identitasnya itu yang A juga. Nah, kosong di situ siapa? Apakah itu untuk hanya berlaku ketika di situ himpunan 0 diiriskan dengan himpunan 0 saja? Atau himpunan kosongnya nih yang sebagai identitas? Ya apa? Apakah semua himpunan kalau diiriskan dengan himpunan kosong akan sama dengan himpunan kosong? Berlakunya begitukah? tidak. Embo, yang kamu maksud sebenarnya yang mana? Soalnya antara yang di sini dengan yang di slide-mu tadi itu kan berbeda. Iya, salah itu saya Udah kali kita kasih yang di PPT itu kan yang menjadi elemen identitas kan yang di PPT kan itu A. Yang di PPT itu kan A irisan himpunan kosong akan sama dengan A. Jadi untuk ini absorpsi ini identitas, kamu berbalik gak sih? enggak. Bentar ya, lihat bukunya deh. Bentar lihat bukunya dulu tak. Oke, bentar. Kalau mau diiriskan sampai himpunan kosong itu isinya apa, Mbak?
Bu Irisno sama himpunan kosong. Anggotanya apa? Himpunan kosong itu gimana sih kalau pada fasi? Gak ada anggotanya, Ibu. Lah ya lek Bu Irisno hasilnya opo? Kan lucu. Coba dicek bukunya, Bukunya menurut kamu benar enggak? Kamu yang tuliskan itu sama bukunya sama enggak kira-kira? Nah, Aku sama mana yang gabungan, mana yang irisan? A irisan dengan apa? A gabungan dengan apa? Coba dicek sama bukunya. Sama enggak? yang di sebelumnya izin Ah, mengklarifikasi nggih. ah. Yang yang betul itu yang di buku. Jadi yang di buku itu identitasnya kan A irisan X akan sama dengan A. Ah. A gabungan himpunan kosong akan sama dengan A. Nah, Jadi identitasnya yaitu ada di X sama di himpunan kosongnya. Coba Elemen sekarang identitas. yang coba kerjakan yang benernya, Mbak. Kalau ini kan wis jelas ini ya, jelas nggak sesuai ya dengan yang Oke. akan ditunjukkan. Coba ditunjukkan yang benernya. Tadi kalau A itu harusnya diiriskan dengan siapa? Jadi yang benar itu harusnya kan A irisan. Yang akan dibuktikan A irisan himpunan kosong sama dengan A. Ya wes, gimana kamu menunjukkannya? Coba. Jadi untuk yang ini, A irisan X ya. A irisan X sama dengan oh iya, astagfirullah. Coba di ini aja Mbak, apa namanya? Pakai whiteboard. whiteboard. Di situ teman-temannya ada di kelas semua, ta? Enggak ada yang enggak. Oh enggak. Oke, whiteboard. Pakai papan tulis ya enggak apa-apa. Nanti di shoot papan tulisnya. oh pakai HP aja berarti. Ya, boleh. Silakan. Pakai HP.
Sudahkah? Coba sambil dijelasin ke temannya. Sebentar, Ibu, masih direvisi. Jadi untuk yang jadi untuk Jadi untuk pembuktian yang identitas yaitu yang akan dibuktikan A irisan X itu akan sama dengan X. A gabungan himpunan kosong akan sama dengan himpunan kosong. Yang pembuktian yang pertama kita akan membuktikan A irisan X akan sama dengan X. Jadi untuk yang A irisan X itu elemen identitasnya kita ambil yang elemen identitasnya yaitu X sehingga hasilnya itu kan juga elemen identitas 1. Sehingga untuk A irisan X itu dapat dituliskan menjadi minimum AX X X. Nah, kenapa kok minimum? Karena kan irisan, definisi irisannya telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Jadi untuk yang selanjutnya, jadi minimum AX, X-nya tadi kan elemen identitas. Jadi kita kita definisikan yaitu 1 sehingga nilainya akan sama dengan AX sehingga A irisan X itu akan menjadi A. Dan untuk yang A gabungan himpunan kosong, Mbak. A gabungan Mbak. Ini tuh kurang besar. Bentar. Saya coba ke yang awal tadi. Arahkan ke yang awal, oke. Ada A diiriskan dengan himpunan X sama dengan X ya. Himpunan X itu himpunan yang seperti apa? Yang sembarang himpunan itu kan A ya? Iya enggak? Kita punya sembarang himpunan A diiriskan dengan himpunan X itu akan sama dengan himpunan X, begitu? Coba dilihat di bukunya, yang benar yang apa sih? di buku itu yang benar A irisan X itu sama dengan A dan A gabungan kosong sama dengan A. Jadi semua X barang himpunan itu ada di A. Jadi Coba balik lagi, benarkah untuk apa namanya
Di situ artinya yang himpunan secara khusus dengan kondisi khusus itu kan X dan himpunan kosong di situ ya. Oke. Heeh. Yang sembarang himpunan adalah himpunan A. Oke. Iya. Oke, untuk yang pertama tuh ada A diiriskan dengan himpunan X sama dengan A. X sendiri di situ himpunan yang seperti apa? X itu elemen identitas, Ibu. Elemen identitas maksudmu itu apa sih, Mbak? Kalau misal kita Maksud perhatikan dengan dengan elemen identitas, identitas, menghasilkan himpunan sembarang tadi yang A itu. lah himpunan sembarang kok jadi himpun elemen identitas. Apa iya elemen identitasnya himpunan yang sembarang sakarep gitu. Enggak. Sama kayak misal wes matriks gitu ya. Matriks identitas itu kan dia punya simbol sendiri gitu ya. Simbolnya adalah I yang besarannya gitu ya. Elemen-elemennya pasti itu ada aturannya gitu ya. 1001 100 110 seperti itu ya. Nah, kalau di sini ini yang himpunan X itu himpunan yang seperti apa sih? Himpunan khusus. Hah? Kayak himpunan setentunya nggak sih kayak Himpunan ya? kalau sepengetahuan saya, jadi nanti X itu himpunan yang sudah ditentukan. Kayak A itu semuanya kan. A itu kayak sembarang himpunan. Biasanya itu himpunan yang telah ditentukan gitu, Bu. Jadi Kak, Iya, himpunan ditentukan itu kan pasti ada aturan toh, Mbak. Aturannya seperti apa? Apa kaitannya dengan A-nya di situ? Gimana aturannya? A subset Kalau saya punya A yang sembarang, apa iya X-nya itu sembarang juga kan enggak? A subset X apa X subset A? Subset. X subset A kan? Oh, sekarang ada subset. Subset itu yang seperti apa? Maksudnya jangan pakai subset, pakai kurang dari. Itu ada X besar, ada X kecil, kapan dipakai X besar, kapan dipakai X kecil. Kalau elemen itu X besar atau X kecil? Besar, Ibu. X besar elemen. Iya. Berarti himpunannya X apa? Harusnya himpunan X besar, elemen X kecil. Nah, itu ada elemen identitas sama dengan X itu berarti merujuk pada X besar atau X kecil.
piye? Yang dimaksud elemen identitas di situ? Piye? Kena X kecil sama dengan 1 barang iku piye? Maunya yang seperti apa? Jangan lupa ya, ada irisan, gabungan, dan lain-lain di situ. Yang kita bicarakan nanti adalah nilai keanggotaan. Ya, derajat keanggotaan. Coba, jangan di-mute coba, biar saya dan Pak Danar itu tahu isi pembicaraanmu gitu. Iya, Bu. Iya. Siap. Dari yang diketahui kan ada A irisan X sama dengan A. Nah, jadi diketahuinya itu A itu tadi himpunan sembarang. Terus yang itu X-nya, himpunan yang seperti apa? himpunan. Tapi isi elemen dari di himpunan X itu ada X kecil elemen X, di mana X ini sama dengan 1 atau identitas. X-nya sama dengan 1, berarti anggota dari X besar itu anggotanya adalah 1 gitu. Iya. Anggotanya yang 1 atau nilai keanggotaannya yang 1. Nilai keanggotaannya. Kalau nilai keanggotaan nulisnya gimana? X kecil. X besar, X kecil. Ayo, kalau nilai keanggotaan gimana? Tadi kalau kecil gitu katanya kan elemennya, anggotanya. Kalau nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan gimana nulisnya? Kok enggak? Anggota itu gimana? Coba bacaan itu. Nah, yang anggotanya X itu siapa? Ono super X. Omong sih. Udah omong. Kemarin dari kelompok sebelumnya, kalau misalnya menyatakan ada contoh keanggotaan itu, yang di atas itu sebagai nilai keanggotaan. Nah, yang di bawahnya itu anggota. Anggota. Kalau misalnya dituliskan 1/X, karena nilai keanggotaan dari X besar sama dengan 1. Nah, terus hubungannya sama A di situ apa? Katanya X-nya tergantung dari A-nya. Tergantung dari A atau bebas? Oh, kalau misal
kan X ini identitas satu. Karena kalau misalnya di himpunan fuzzy itu kan rentan dari 0 sampai 1. Dan berarti kalau misalnya X ini adalah 1, berarti A Satu. Iya, benar. Iya, lanjut. kalau misalnya X ini sama dengan 1 atau identitas, berarti minimum dari AX sama maksimum dari himpunan logika fuzzy berarti A. X-nya berarti di situ ada kaitan dengan himpunan A nggak? X kecil? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, speak up dong, Dan. Nggak ada? Yakin? Nah, itu apa kaitannya? Kan ini XX, keanggotaan Ini derajat keanggotaan kan? berarti kan punya X. Apa yang sama di situ? Harus ada apa yang sama di situ? Iya. Nilai keanggotaannya. Oh, bukan. Tapi X-nya kecil itu loh, itu yang harus sama. Jadi dia ketika ada di A, ya, X-nya yang elemen di A, dia pada elemen X, dia harus satu nilai keanggotaannya. Kalau nih, misal Mbak, saya ganti di situ AY. Ikut nggak? X-nya jadi XY atau tetap XX? XY. Jadi ketentuannya itu. Jadi misal nih saya punya himpunan A gitu ya. Himpunan A-nya itu ada coba bikin himpunan A Mbak. Terserah wes seperti apa kamu maunya. Gimana kamu nulis himpunan fuzzy, himpunan A. Himpunan A yang merujuk ke fuzzy ya. Apa? Yes. Siapa 0,7 di situ? Apa? Siapa 0,7? Anggota dari A. Mana anggota dari A? Siapa? Oh, salah. Kalau anggotanya kan tetap 1, 2, 3, 4. Tapi itu Tadi katanya ada kayak super X itu. Yang atas menunjukkan derajat keanggotaan, yang bawah siapa? Iki lho padha. Yo, piye? Sabar ya teman-teman. Begitu. Coba, 3 itu anggota dari himpunan A bukan? 3 anggota. Anggota bukan? Anggota murni atau enggak? Murni. Kalau murni berarti derajat keanggotaannya berapa? 0,3.
Alah, derajat keanggotaan murni berarti berapa? 1. 1. Kalau di situ dia pasti ada. Harus ada. Nah, apa itu Mbak 1 berarti? Kan dia anggotanya semua. 1, 2, 3, 4, 5 itu kan anggotanya semua. Berarti derajat keanggotaannya berapa? Nah, Iya, karena sudah pasti masuk ke Anggotanya kan. Oh, ini buat ini. Buat jadi piye gue gawe nih contoh A-nya. Tetap itu kah? bentar. Bentar. pasti misalnya dia pakai 6. Wes, jadinya itu contoh anggotanya A. Oke, tulis ulang yang AX tadi Mbak. Jangan satu semua. 1/1, misal 0,3/2. Ada 0/3 gitu. Oke, yang atas sendiri yang A-nya itu hapusan. Ben nggak error kamu nanti. Udah hapus semua udah wis yang atas sendiri. Nah, yang AX itu gantian A gitu saja. Yes, gitu ya. Di himpunan fazi A, gitu ya. Himpunan fazi A 1 dengan derajat keanggotaannya 1. Oke. Elemen 2 derajat keanggotaannya 0,3. Elemen 3 derajat keanggotaannya 0,7 dan seterusnya. Gitu ya. Bisa nggak kamu menentukan X-nya kira-kira akan seperti apa? Biar berlaku A diiriskan dengan X sama dengan A. Nanti ambil misalnya. Tapi kalau misalnya irisan kan kudu potong. Iya. Sisi. Ini sampai 1. Jadi ya soalnya A mati. Kalau misalnya saya tahu. X itu ada gini. Gak ada nol di sini tapi. X-nya 0. Derajatnya berapa? Kan harus berbentuk kayak gini. Kalau misalnya ini 1/x ya Pak. Kan ini ada yang sama dengan 1/x. X 1/1. Atau ini 1/0. Itu derajatnya 1. Ini benar. Tapi kan kita tahu X itu pasti 1 berarti 1/1 ini kan. B. X seperti apa? Boleh sembarang X kah? Elemen identitas itu kan. Oke. X-nya elemen identitas. Piye, elemen Ya, identitas identitasnya gimana? Nah, seperti identitasnya. apa elemen identitasnya kalau A-nya kayak gitu, Mbak? Ya, wis terus coba operasikan wis gimana hasilnya?
Loh, iki durung kuwi, Pak. Besarnya durung bikin loh. Baru nanti kamu akan tahu bisa menunjukkan bahwa X yang seperti ini loh yang disebut sebagai Nah, identitas identitas. pada irisan. Nah, Tuh. ingat ya, identitas itu hasilnya apa? A kan, berarti kan harus kembali ke himpunan A tadi. Berarti semua harus muncul. Jadi semua itu harus muncul 1/1, 0,3/2 itu harus muncul. Nah, jadi mbok ini dengan tadi ada apa persamaan atau min, min ngambilnya apa derajat yang minimal dari AX sama X. Nah, X itu mana? X-nya begitu. Coba kalau X-nya seperti itu nanti, berarti harus sama dong antara X dengan A ya punyamu. Nah, ya tuh sama kah? Benarkah? Nah, gimana? Berarti X-nya itu sama dengan A. Coba gini deh, biar nggak jumbuh kamu menyebut X-nya ya. Saya ganti di situ yang himpunan X-nya, himpunan X besar itu, saya ganti dengan apa ya Pak enaknya? Wes, Nggak apa-apa. Ya Nah, A. boleh ya. Nggak apa. Jadi ben nggak jumbuh antara X Bingung. yang maksud sebagai anggota dengan X yang kamu maksud sebagai himpunan. Anggota diganti Berarti itu himpunan U ya, bukan himpunan X, himpunan U misalkan. ganti U. Jadi ganti U. Nah, itu diganti U. Nah, Oke. Coba kalau iku akhirnya mbok bikin sama semua ya. Terus maknanya 1/X elemen dari apa itu apa, Mbak? Salah. 1/X elemen dari U berarti ya? ya U. U itu berarti U. Oh ya U, elemen U. Ya diganti dengan U. Nah, jadi itu yang belakang. Yang belakang apa itu? Nah, terus berapa berarti? Nah, 1. Berarti irisannya yang UX berapa? UX berarti anggotanya AX ini nah ini dirilis lagi ini paling cilik kan paling cilik kan 0,25 paling cilik aku coba ini soalnya tapi ini Kayaknya yang himpunan itu terus anggotanya harus minimum sekian. Apa harus lebih besar dari ini? U ini lebih dari A untuk derajat keanggotaannya. Iya, derajat keanggotaannya. Karena sama. Mungkin untuk yang U itu anggotanya sama, tetapi derajat keanggotaannya yang U itu lebih kecil, lebih besar daripada yang derajat keanggotaannya A. Berarti UX kurang dari Lebih dari UX lebih dari X. Ini kan kan juga masih minimum kan? Ya. Oke, arti dari 1/X elemen U itu apa? semua keanggotaannya itu nilai anggotanya 1. 1/X kan? Nah, ini cocok sama apa namanya himpunan umum. Cocok nggak itu 1/X semua kan?
Oke, salah. Jadi ini 0,3 ini harusnya 1 semua. Nah, terus yang berusaha kamu ubah UX lebih dari AX gimana itu maksudnya? Ini maksudnya derajat keanggotaan di U Nah, lebih dari derajat keanggotaannya yang A. Jadinya nanti kalau misalnya diiriskan, karena yang UX lebih dari sama dengan AX, yang minimum berarti kan yang AX. Jadi nanti hasilnya A. ya itu kan nanti prosesnya yang balik ke ini Mbak, balik yang ke ini, yang min itu kan. Nah, Iya. ini kan masih kita, jadi itu Mbak sebenarnya kan itu kan definisi toh Mbak. A sama dengan himpunan sembarang. U-nya himpunan apa? Yang anggotanya 1/, ya itu ya anggotanya itu elemen U, ya. Nah, itu kan U, itu kan definisinya. Definisi dari himpunan U. Lembok taruh UX lebih dari sama dengan AX loh, ya nggak tepat kalau mau taruh di situ. Nah, itu kan definisi dari anggota U itu tadi kan. Kalau mau menunjukkan UX kurang dari AX, ya harusnya kan di bawah. Kan sudah harus ke apa namanya identitas tadi itu. Nah, kan mau menunjukkan himpunan U-nya. Kayak gini wes. U itu himpunan U itu sudah yakin sudah benar apa enggak sesuai dengan apa namanya definisinya yang seharusnya enggak himpunan U yang kamu buat tadi di atas itu Iya, sudah benar. insya Allah, Pak. Oke, ya sekarang coba diproses untuk yang itu memasangkan yang nanti akhirnya bisa jadi A. Coba gimana caranya Dihapus. Cara bisa jadi A itu nantinya gimana? Itu AX, U ya, UX ya, nanti ya. Oh ya, diproses dong sesuai dengan itu pasangannya. Caranya menggunakan pasangan minimum itu ya apa tuh? Nah, pakai cara yang itu tuh, yang tulis di bawah tuh. Nah, itu gimana tuh caranya? Dari kamu punya himpunan A sama himpunan U, gitu ya, dengan derajat anggotanya itu, kemudian Mbok pasangkan gitu ya, sehingga kan itu ada min gitu ya. Nah, itu maksudnya apa? Dan akhirnya kok bisa muncul nanti identitasnya adalah A. Nah, itu gimana? Tuh, coba.
Sudah, Bapak. Apakah benar, Bu? Coba bacaan. Enggak Oh, ada suaranya dari tadi. Suaranya nggak ada. Suara nggak Tutupi mana? Jadi A irisan U itu kan sama dengan minimum AX untuk keanggotaan Di-shoot A. coba, di-shoot. Kak kita Rek. Tuh, malah ketutupan kan? Oh, yang untuk Background, yang saya background. papan tulisnya itu yang atas nama Medinda, Ibu. Yang mana? Yang atas nama siapa ini yang harus kulihat ini? Medinda pakai HP. Oh. Sudah tak pin kayaknya, Bu. Masih kan udah. Dalam? Oh, oke. Mei Dinda ya. Nggih. Spotlight, Pak. Sorry. Wis. Nah, Apakah sudah terlihat? Nih. ya sudah. Karena misalkan A irisan U, maka sama dengan minimum derajat keanggotaan A sama derajat keanggotaan U. Maka kita masukkan yang derajat keanggotaan dari A-nya ini, kemudian keanggotaannya U. Sehingga nanti menghasilkan kalau misalnya anggota satu dan satu yang terkait yang kecil adalah 1/1. Dan untuk yang 0,3/2 dengan 1/2 itu yang terkecil 0,3/2. 0,7/3 dan 1/3 itu yang paling kecil 0,7/3. 0,2/4 dan 1/4 itu paling kecil 0,2/4. 0,4/5 sama 1/5 itu yang paling kecil 0,4/5. Nah, dari A irisan U ini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu sama dengan A. Di mana A-nya tadi? Udah tahu ya. Sekarang ya ketentuan untuk U-nya ya. Jadi siapa U di situ tergantung dari siapa A. Gitu ya. Kalau misal nih di U-nya tadi saya tambah dengan 0,2 per 6. Misal U-nya ini Ditambahi 0,2 per 6. Boleh nggak? U seperti itu? nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Coba operasikan. Karena di A tidak ada yang bisa dibandingkan itu. Yakin? Nggak ada? Nggak ada 6 di A. Nggak ada 6. Ada 0/6. Kalau nggak ada 6 itu berarti derajat keanggotaan 6 di A itu berapa, Mbak? Kok jadi sepertiga gitu? Atau mungkin Bu, berarti boleh Bu mungkin Bu. Karena kalau walaupun seandainya di sini keanggotaannya ini 0,2, di atas kan di misalkan itu ada anggota 6, cuma nilai keanggotaannya itu 0. Betul. Jadi seandainya dimasukkan ke sini tetap aja, jadi nggak ngaruh, jadi nanti ketemunya mohon maaf. Iya, kelas. Kok jadi 1/6? Apa berapa tadi? 0,6. Ya. 0,2. Nah, di sini 0,2. Oke. Jadi bukan berarti karena 6 tidak dituliskan di situ berarti nggak ada ya. Tapi derajat keanggotaannya 0. Nggih. Gitu ya. Nggih, Oke ya. siap.
Nah, Ada, mungkin saya ingin bertanya Bu tadi. Jadi untuk U kan saya masih bingung kan. Tadi untuk A itu kan himpunan sembarang. Lalu kan U itu kan ya apa LMA. Anggotanya itu ada di A juga. Nah, itu U itu apakah bilangan bisa dianggap himpunan bilangan real? hah? Kok himpunan bilangan real iki piye? Karena mungkin kan punya semua anggotanya gitu atau tergantung dengan A-nya, Bu. Anggotanya apakah selalu 1, 2, 3, 4, 5? Boleh nggak kalau saya bikin anggotanya ada A, B, C, D, boleh nggak? Boleh. Boleh. Apakah selalu bilangan real? Tidak. Enggak. Oh, jadi sesuai dengan semesta atau gimana nih? Ya iyalah pastinya. Kalau namanya juga himpunan itu pasti nanti balik lagi ke semestanya. Dan tidak mengharuskan dia anggotanya harus bilangan. Angka juga boleh. Tuh. Tapi untuk derajat keanggotaan hanya dari 0 sampai 1. Oke. Terima kasih. Oke. Ini ya, tergantung dari A-nya. Karena A yang sembarang. Oke, untuk yang itu, untuk identitas pada irisan, identitas untuk operasi irisan. Nah, sekarang kalau identitas pada operasi gabungan. Apa? Kalau di situ kan simbolnya himpunan kosong. Maksudnya himpunan kosong di fazi sebagai identitas itu gimana? Jadi foto belum? Wes kokot wes, gak usah foto-fotoan wes. Tapi tahu ya maksudnya ya. Oke, Bu. Tak sesimpel yang diucapkan di awal kayaknya ya. Saya dengerin enak banget gitu ya. Enak banget A diiriskan dengan X sama dengan A gitu. Jangan lupa mendefinisikan ya. Berarti kalau saya diketahui. Wes nanti di kelompok 2 nanti dibuatkan ini ya, dibuatkan pembuktiannya ya, yang benar. Ini sebenarnya hanya contoh gitu ya. Kalau hanya contoh itu tidak bisa dijadikan sebagai pembuktian. Kalau pembuktian itu harus berlaku umum. Tapi biar kamu lebih istilahnya ada bayangan yang dimaksud dengan U itu tadi apa, yang dimaksud dengan di sini dengan simbol himpunan kosong itu yang seperti apa. Nah, itu bolehlah gitu, boleh untuk dicontohkan. Ya kan? Jadinya bener kan himpunan kosongnya ditulis ngono. Enggak sih kebayang-bayang karo himpunan klasik. Iya. Halo, hilangkanlah himpunan klasikmu ya, Rek ya. Di himpunan klasik mungkin jadinya kayak gitu ya. Simbol himpunan kosongmu itu artianmu begitu.
Yang himpunan Tapi kalau kosong. di FASI tetap siapa anggota, berapa derajat keanggotaan. Nah, itu tetap harus ya. Karena nggak punya kan. Perasaan tadi wis Yes. dituliskan loh ya. Tadi contohnya sono loh. Tadi Zufara tadi wis ngomong Nah loh kan, tadi. berarti ini himpunan kosong ngono. Tadi Zufara tadi sempat ngomong yang tadi yang apa 0,2 yang 0,2/6 itu. Balik meneh kan. Kan 0 yang 0/1, 0/2, 0/3. Ini derajatnya 0. 0/1 ya. Saja ya anggap aja di situ ada anggotanya, cuma nilai keanggotaannya itu 0 gitu. Maka jadi ini. Jadi hilangkan logika klasikmu itu bahwa himpunan kosong itu gak ono anggotane gitu ya. Hapuskanlah ingatanmu tentang itu gitu. Oke? Oke, kelompok 2 nanti diperbaiki ya, dilanjut di pertemuan pekan depan. Siap. Itu hanya counter example, tapi tetap Anda harus mendefinisikan himpunan kosong itu himpunan yang seperti apa, ya. Himpunan kosong sebagai identitas untuk gabungan. Untuk operasi gabungan itu yang seperti apa di FASI. Kalau ini kan contoh saja ya, contoh. Kalau seperti tadi itu kan untuk setiap X yang elemen dari A itu maka 1/X-nya itu adalah elemen dari U, gitu ya. Itu pendefinisian U-nya nanti, identitasnya. Nah, sekarang kalau pada gabungan, identitas pada gabungan itu Anda mendefinisikannya seperti apa. Itu yang perlu dituliskan. Oke ya? Ini hanya sekedar contoh saja. Oke, diperbaiki ya, kelompok 2 ya. Siap, Bu. Oke, pekan depan masih lanjut kelompok 2 dulu, biar lebih mantap nanti kaliannya. Oke, mungkin itu dulu. Bisa diakhiri, jamnya sudah habis. Oke, baik. Terima kasih Pak Danar dan Bu Ervin atas perhatiannya dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan dari awal sampai akhir. Untuk minggu depan kita lanjutkan untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kan ya FASI ya? Tapi Anda harus menghilangkan dulu untuk himpunan klasiknya. Jadi diperbaiki untuk definisi-definisinya seperti apa sih kalau di himpunan FASI. Klasiknya hempaskan dulu, gitu ya. Ada tambahan dari Pak Danar? Enggak, sudah selesai. Oke, terima kasih. Semoga semakin ngerti gitu ya, semakin ngerti. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.